Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG Guru SD tahun 2022. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks fiksi terkait dengan struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan yang digunakan. Ini sesuai dengan kisi-kisi terbaru pada tahun 2022 ini. Baik, sebelum kita membahas soal-soalnya, kita akan melihat dulu kisi-kisi yang ada pada tes PPG tahun 2022 ini, terkhusus pada teks fiksi tentang struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan. Nah, nanti di soalnya akan disajikan teks fiksi peserta dapat menggunakan struktur, jenis, dan kaidah pada teks fiksi. Baik, sekarang kita akan bahas soal yang pertama. Pagi tadi, E yang menyuruh Jim, pembantunya, mengantar Via berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari Via pilek. Biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat. Namun tetangga sebelah meninggal. Eyang melayat ke tetangga sebelah. Analisalah teks di atas, kemudian tentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu. Nah, kalau kita perhatikan, kalimat yang menggunakan keterangan waktu adalah pagi tadi. Berarti itu berada di kalimat pertama. Kemudian di kalimat kedua menggunakan kata sudah 2 hari. Nah, 2 hari itu juga merupakan keterangan waktu. Kemudian di kalimat ketiga, biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat. Nah, di sini tidak ada keterangan waktu di kalimat ketiga. Kemudian kalimat keempat, namun tetangga sebelah meninggal. Kalimat keempat juga tidak ada keterangan waktu. Kalimat kelima, Eyang melayat ke tetangga sebelah. Kalimat kelima juga tidak ada keterangan waktu. Jadi, di soal ini hanya ada di kalimat 1 dan kalimat 2 yang memiliki keterangan waktu. Jadi, jawaban yang benar apakah yang A pertama dan kelima? Otomatis yang A salah, yang B kedua dan ketiga. Yang B salah juga. Yang C ketiga dan keempat juga bukan. Yang D keempat dan kelima juga bukan. Yang E pertama dan kedua. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang E. Berikutnya soal nomor 2. Eyang mengangguk-angguk, mulai memahami persoalan Via. Namun, beliau belum menanggapi pertanyaan cucunya. Eyang tersenyum. Kata yang menyatakan urutan waktu disaudarai dengan nomor yang memperkenalkan atau yang memperlihatkan waktu, yang menyatakan urutan waktu. Apakah Eyang mengangguk-angguk? Salah. Itu kalimat itu yang kata yang pertama. Kemudian yang kedua, mulai. Nah, yang namanya memulai itu berarti kita menggunakan waktu. Memahami persoalan Via. Namun, beliau belum menanggapi. Ini juga bukan waktu. Pertanyaan cucunya, Eyang tersenyum. Ini juga bukan waktu. Nah, yang jelas di sini, yang menggunakan urutan waktu adalah mulai. Nah, yang mulai itu merupakan urutan pertama dalam waktu. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah nomor 2. Ini sebenarnya ditandai ya. Oke, berikutnya soal nomor 3. Pada suatu hari, si bongkok dan si buta bersama-sama pergi ke pasar untuk berbelanja. Setiba di pasar, si buta memberikan uang Rp2.000 kepada si bongkok. Oleh si bongkok disuruh membeli nasi dan sepotong daging yang agak keras. Yang termasuk kata sandang dalam kutipan di atas adalah kata sandang itu merupakan kata bantu yang tidak memiliki makna. Jadi di sini adalah yang si. Nah, si itu tidak menunjukkan siapa.
Di sini si bongkok, si buta kan tidak menunjukkan siapa. Tetapi kalau ke itu jelas tujuannya kemana. Ke itu bermaksud ke tujuan. Di itu menerangkan suatu tempat oleh menerangkan seseorang. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang E, yaitu si. Berikutnya soal yang keempat. Mengapa pagi waktu sangat kacau? Ucap induk gagak. Iya, lalu segera mencari anaknya. Namun ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang, cemas dan sedih menjadi satu. Kutipan di atas termasuk ke dalam bagian apakah A. Komplikasi, B. Resolusi, C. Amanat, D. Orientasi. Kalau komplikasi itu terkait dengan adanya masalah yang dipertengkarkan. Tapi di sini tidak ada masalah yang dipertengkarkan, tetapi ia langsung mencari solusi, ada solusinya langsung dikerjakan. Kemudian yang kedua, resolusi. Memberikan solusi kembali, bukannya. Kemudian amanat, juga bukan. Orientasi, yaitu pengenalan. Ya, ini termasuk pengenalan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya soal nomor 5. Pesan baginda kepada anaknya, hai anakku, hati-hati engkau, jangan tergoda oleh harta, sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah datang. Kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya. Pelajaran yang dapat dipetik dari kutipan tersebut adalah, bahwa jelas di sini yang kita dapat petik adalah tentang kejujuran itu lebih berharga daripada yang namanya harta. Apakah jawabannya yang A, pesan baginda raja pada anaknya, ini bukan amanat atau pelajaran yang bisa diambil? Kemudian yang B, harta yang harus dijaga, juga bukan, bahwa jelas di sana dinyatakan jangan tergoda oleh harta. Berikutnya yang C, kejujuran lebih mulia dan berharga. Nah, sangat jelas di situ bahwa kejujuran lebih berharga dan mulia. Ini merupakan pelajaran yang dapat kita ambil. Jadi jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang C. Bagaimana dengan D? Harta lebih mulia. Nah, bahwa di kalimat tersebut dibilang bahwa jangan tergoda oleh harta, berarti yang D salah. Anaknya yang sombong juga salah. Ini bukan amanat, ini bukan pelajaran yang dapat kita ambil. Oke. Berikutnya soal yang keenam. Nah, untuk soal yang keenam ini, Bapak Ibu saya kasih tips untuk soal-soal yang telah kita baca tadi untuk memberikan waktu yang lebih cepat kita menjawab soal-soal seperti ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah membaca soalnya dulu. Jangan membaca bacaan atau teks yang ada di atasnya, tetapi soal yang ada di bawahnya. Misalkan yang ini, kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian. Nah, coba kita lihat, pagi tadi E yang menyuruh Jung, pembantunya mengantar Via berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari Via pilek. Biasanya Eyang sendiri yang mengantar Via berobat. Namun tetangga sebelah meninggal. Eyang melayat ke tetangga sebelah. Nah, jadi di sini merupakan cerita ini termasuk ke dalam bagian orientasi karena masih pengenalan. Oke. Soal nomor 7. Coba kita lihat soalnya dulu. Kata kerja tindakan ditandai dengan nomor. Nah, di sini kita akan mencari kata kerja tindakan. Via menunggu. Nah, menunggu itu merupakan tindakan. Dan juga itu merupakan kata kerja. Yang namanya menunggu, nunggu itu kata kerja. Kemudian ditambah dengan menunggu, berarti ia merupakan kata kerja yang memiliki tindakan. Tindakannya adalah menunggu. Kemudian yang kedua, Via ikut Bunda ke kantor sepulang sekolah. Ini salah ya. Kenapa dia salah? Karena dia ikut sepulang sekolah, tetapi dia tidak langsung mengerjakannya saat itu. Jadi ini salah. Kemudian yang ketiga, mula-mula. Ini bukan kata kerja. Kemudian
Lalu Via mulai sakit-sakitan. Sakit-sakitan juga bukan kata kerja. Kemudian yang di sini ia merasa bersalah. Ini juga bukan kata kerja. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A, yaitu yang pertama, yang ke-1. Berikutnya soal nomor 8. Puisi berikut yang termasuk syair adalah: jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli celana. Kalau punya teman baru, jangan lupa teman lama. Ini bukan ya, bukan syair ya. Kemudian yang B, rasanya ingin bermain gitar, lagu sendu kubahan dariku. Saudara ingin menjadi pintar, jangan lupa membaca buku. Ini juga bukan syair. Wajah yang manis pucat berseri, laksana bulan bersiang hari. Berjalan tunduk memikirkan diri, tiada kanan dan kiri. Jadi di sini kalau tentang syair itu biasanya menggambarkan sesuatu dengan hayalan. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Berikutnya soal nomor 9. Dari Jakarta menuju Semarang, jangan lupa beli pepaya. Engkau senang, aku senang. Karena kita memang saudara, balasan yang tepat untuk pantun tersebut adalah, nah berarti ini kita akan menanggapi pantun yang ada di atas tersebut. Bagaimana kita bisa menanggapi pantunnya? Apakah yang A, makan gulai di atas batu, kerasnya batu tak terasakan. Jika boleh aku bertemu, datang bertamu diambil berjalan. Sambil berjalan ya. Ini salah ya, karena tidak menanggapi engkau senang, aku senang, karena kita memang saudara. Ini keluar dari konteksnya. Kemudian yang B, buah lengkung enak rasanya, beli murah di Temanggung. Kita memang saudara, susah senang kita tanggung. Nah, ini baru jelas bahwa kita memang saudara. Juga di sini dijelaskan tentang kita bersaudara dan tentang senang, juga di sini tentang senang. Baik, berarti di sini jawabannya benar adalah yang B. Berikutnya soal ke-10. Di hutan hiduplah seekor singa yang dijuluki si Raja Hutan. Dijuluki demikian karena ia besar dan sangat kuat. Ia menjadi pemimpin seluruh binatang yang ada di hutan tersebut. Jika mengaum, suaranya sangat keras, menakutkan, dan menggetarkan seluruh isi hutan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita di atas adalah, jadi di manakah kita lengkapi? Yang kita lengkapi di akhir kalimat ini karena ada titik tiganya. Apakah yang A, di sana hidup seekor singa buas? Juga bukan salah. Yang B, ia sangat berwibawa. Nah, ini benar ya. Karena ia mengaum, suaranya sangat keras, menakutkan, dan menggetarkan seluruh isi hutan. Ia sangat berwibawa, baru nyambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, yang namanya paragraf itu harus memiliki keterpaduan, harus nyambung dengan kalimat sebelumnya, jangan sampai rancu. Nah, kalau kita tambahkan dengan A, maka tadi sifatnya paragrafnya akan menjadi rancu. Apalagi kita tambahkan dengan B, maksudnya yang C, D, E. Kalau yang B baru tidak rancu. Baik, itu saja untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, itu memang kekurangan dari saya. Jika ada kelebihan, memang itu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.